Baik Bapak Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada God Lion Indonesia, Bapak Edi Kristanto. Silakan. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya menyapa Anda dari kota Jimbaran, Bali. Semoga Anda semuanya dalam kondisi yang sehat. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, saat ini kita sudah memasuki bulan yang ke-8 pandemi COVID-19 ya. Nah, kalau kita perhatikan saat-saat ini, kita baca di berita semakin banyak perusahaan yang tutup dan otomatis mereka harus mem-PHK karyawannya. Untuk perusahaan-perusahaan yang masih survive saat ini, mereka mengadakan pemotongan gaji untuk karyawan-karyawannya. Jadi saat ini situasi memang tidak mudah, tapi yang seperti Anda dengar 30 menit di awal tadi dari presentasi dari Ibu Devi dan rekan-rekan kami yang sharing kepada Anda, ada satu bisnis yang mungkin bisa Anda pertimbangkan, yang bisa menjadi solusi bagi Anda, yang mungkin saat ini kalau tidak Anda, mungkin keluarga atau teman Anda mengalami masa sulit di masa pandemi ini. Nah, sore hari ini saya senang diberikan kesempatan untuk sharing kepada Anda semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi pandemi ini memang membuat banyak perubahan dalam kehidupan kita, ya. Pembatasan-pembatasan ini memaksa kita untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian, ya. Dengan penghasilan yang menurun, banyak orang terpaksa melakukan penghematan ya. Nah, kalau terlalu dihemat otomatis kualitas hidupnya akan terpengaruh ya. Nah, ada cara lain sebenarnya bagi Anda ya. Kenapa Anda harus berhemat kalau Anda bisa mencari sumber penghasilan yang baru? Nah, informasi sore hari ini mudah-mudahan memberikan Anda sebuah ide, memberikan Anda sebuah solusi. Kalau boleh saya mengutip apa yang disampaikan oleh Charles Darwin. Beliau mengatakan spesies yang akan bertahan bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, tapi yang akan bertahan adalah yang bisa beradaptasi terhadap sebuah perubahan. Nah, Bapak dan Ibu, sore hari ini sedang terjadi perubahan itu. Kita harus beradaptasi. Cara kita berbisnis tidak sama dengan dulu, 8 bulan yang lalu, berbeda. Sekarang banyak bisnis yang terpaksa dijalankan dengan banyak menggunakan media sosial. Ya, nah, bisnis yang Bapak dan Ibu dengar sore hari ini memungkinkan Anda siapapun yang mungkin terdampak dengan pandemi ini untuk mendapatkan solusi itu. Nah, kalau saya boleh sharing berdasarkan pengalaman saya akan pakai slide Bapak Ibu. Nah, terus terang bisnis yang saya jalankan saat ini pengalaman yang pertama bagi saya. Saya dulu orang yang sangat negatif dan saya menolak bisnis ini karena kebetulan saat itu saya sedang bekerja di hotel dan saya punya posisi yang menurut saya cukup bagus. Saya punya masa depan yang cukup bagus, jadi saya nggak menganggap bisnis ini perlu untuk saya lakukan. Saya awalnya hanya membeli produk untuk istri saya yang menderita amandel akut ya, itu 15 tahun sudah dicoba berbagai macam cara nggak bisa sembuh. Akhirnya diperkenalkan produk dari perusahaan ini dan ternyata istri saya bisa sembuh dari amandelnya. Anak saya punya masalah dengan asmanya dan disarankan juga pakai produk dari perusahaan Tiens ini, ternyata anak saya bisa sembuh dari asmanya ya. Nah, tapi untuk bisnisnya terus terang saya belum terpikir sampai saya disarankan
untuk membaca buku yang judulnya Cash Flow Quadrant. Tadi sudah dibahas juga oleh Ibu Devi, tapi menarik sekali bahwa buku ini ya menyadarkan saya. Nah, buku ini sebagai informasi sudah diterjemahkan ke dalam 35 bahasa di seluruh dunia. Jadi kalau Anda belum baca berarti Anda sangat ketinggalan, tapi belum terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Ini membuka pola pikir saya untuk memandang bisnis ini ya. Saya baru sadar bahwa ternyata selama 17 tahun saya bekerja di perhotelan, walaupun posisi saya waktu itu cukup bagus sebagai kepala divisi, tapi ternyata saya ada di kuadran kiri, kuadran yang kita bekerja untuk bisa menghasilkan uang. Nah, di buku itu saya baru sadar ternyata ada kuadran lain, kuadran kanan yang isinya adalah business owner dan investor. Ini yang memungkinkan uang bekerja buat kita. Jadi kalau Anda punya pilihan, Anda pilih Anda yang bekerja untuk uang atau Anda memilih uang yang bekerja untuk Anda. Ya, kalau sekarang saya milih uang bekerja buat saya. Ya, itu artinya kuadran kanan atau kuadran passive income. Nah, menarik sekali di buku ini juga membuka pola pikir saya bahwa network marketing awalnya saya pandang sangat negatif. Saya nggak percaya bahwa network marketing bisa membuat orang sukses, bisa melebihi apa yang saya dapat dari pekerjaan saya. Setelah saya baca, semakin lama saya semakin mengerti ya. Bahkan network marketing menurut pengarang bukunya Robert T. Kiyosaki dikatakan bahwa ini adalah bisnis yang sempurna, perfect bisnis. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena bisnis ini modalnya sangat kecil. Tadi Bu Devi mempresentasikan kepada Anda, untuk sebuah bisnis yang skalanya sedemikian besar, punya potensi yang memungkinkan Anda bisa dapat penghasilan tidak hanya puluhan juta, tapi bahkan ratusan juta, bahkan lebih daripada itu. Untuk memulainya, modalnya relatif sangat kecil. Ya, banyak orang takut berbisnis karena mereka bilang modalnya dari mana. Tapi di bisnis ini modalnya sangat kecil. Anda bisa memulai dengan paket yang paling murah 1,5 juta, yang paling mahal cuma 11 jutaan. Kalau 1,5 juta pun Anda belum siap, Anda bisa memulai dengan 250.000 saja. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak menjalankan yang namanya sebuah bisnis. Ya, modalnya sangat kecil, jadi semuanya bisa sebenarnya kalau Anda mau. Ya, nah yang kedua, tidak perlu waktu dan keahlian khusus. Ya, ini menarik sekali karena saya dulu waktu memulai bisnis ini posisi saya masih bekerja. Jadi gimana posisi orang yang masih sibuk bekerja bisa menjalankan sebuah bisnis? Nah, di network marketing itu mungkin. Karena network marketing cuman meminta sedikit dari waktu kita, yang penting berapa banyak yang kita komitmen untuk lakukan bisnis ini. Bisa 1 jam, 2 jam, berapa waktu yang Anda sisihkan. Dan waktunya bebas, tidak seperti Anda kerja pagi pulang sore. Ya, Anda bisa lakukan malam hari, midnight juga, pagi dini hari juga bisa. Dan tidak perlu keahlian yang khusus. Saya juga tidak punya keahlian di network marketing. Ini network marketing pertama kali saya bergabung dan ternyata saya toh juga bisa. Karena di bisnis ini kita diajarkan. Nah, karena ini Bapak dan Ibu, teman-teman, ya, sejak saya jalankan bisnis ini bersama dengan tim saya, sampai saat ini yang sudah membuktikan bisa mendapatkan luxury car, itu sudah lebih dari 15 kalau ditambah dengan mobil niaganya mungkin sekitar 20-an. Tapi yang menarik, yang mendapatkan penghargaan itu latar belakangnya ada yang manajer, bahkan ada penjaga loket parkir, ada satpam, ada loper koran, ada karyawan, ada teknisi listrik, berbagai macam di tim saya. Mereka membuktikan bahwa ternyata mereka bisa. Jadi kalau Anda tertarik, tidak perlu Anda mikir, saya nggak bakat, saya nggak punya pengalaman. Justru Anda jalankan supaya Anda punya pengalaman dan Anda punya skill. Karena yang ketiga di bisnis ini, ada yang membimbing Anda. Ya, Anda akan punya mentor dan konsultan yang gratis loh. Anda nggak perlu bayar. Enak sekali ya. Misalnya Anda mau berangkat
di Bali ya ada tempat wisata yang sangat bagus, contohnya Tirta Gangga. Anda nggak tahu tempatnya, tapi ada guide yang membimbing Anda, menemani Anda menuju tempat itu. Kira-kira Anda nyampe nggak? Pasti nyampe, ya, karena ada guide-nya. Nah, di bisnis ini ada guide-nya, ada mentor, ada konsultan yang mengarahkan Anda untuk bisa sukses. Makanya Robert T. Kiyosaki mengatakan, this is bisnis bagi yang mau pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan, tapi nggak punya modal, nggak punya keahlian, waktunya sedikit, dan nggak punya pengalaman, ya. Bahkan beliau mengatakan bisnis network marketing yang memungkinkan orang yang biasa-biasa saja bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa, ya. Kurang apa lagi, ya. Nah, akhirnya saya juga jalankan dengan memanfaatkan waktu saya yang sedikit. Saya cukup sibuk Bapak dan Ibu. Saya kalau pulang kerja jam 7 malam, toh saya juga bisa menjalankan bisnis ini 1 jam. Ya, saya luangkan waktu 2 jam. Selagi saya bisa, kalau minggu saya kerjakan. Ya, yang penting ada niat dan kemauan. Ya, nah akhirnya apa yang terjadi? Saya dulu kalau kerja di hotel, biasanya kalau musim liburan itu di hotel nggak mungkin bisa libur ya. Jadi kita sibuk, kita sibuk bekerja karena kalau liburan hotel selalu penuh. Jadi Natal, Tahun Baru, Lebaran tuh biasanya nggak bisa libur. Jadi saya pengen sekali merasakan Natal, Tahun Baru itu kita juga bisa menikmati. Nah, impian saya adalah saya bisa mengundurkan diri, tapi tentunya dengan penghasilan yang lebih besar dari apa yang saya dapatkan. Nah, itu terjadi, ya. Saya secara paruh waktu jalankan bisnis ini, akhirnya 3 tahun setelahnya, ya, saya bisa mengundurkan diri, ya. Saya waktu itu usia 38 tahun, ya. Ini farewell party saya, ya. Jadi bagi Anda yang mengidamkan untuk bisa tidak bekerja, ya, ini bisa jadi solusi bagi Anda. Kecuali Anda pengen kerja selamanya, ya, itu terserah Anda. Tapi kalau saya memilih, saya pengen pensiun muda dan saya memiliki kebebasan waktu dan kebebasan finansial secara bersamaan. Nah, apalagi yang saya dapat reward, saya sudah dapat luxury car, saya sudah dapat yacht, saya sudah dapat plane, ya. Terus apalagi? Saya dapat banyak sekali jalan-jalan ke luar negeri, ya, traveling around the world, ya. Bagi Anda yang pengen jalan-jalan ke luar negeri, ya, Anda jalankan aja bisnis ini, Anda dapat banyak trip gratis, ya. Saya sudah dari bisnis ini, kalau saya hitung, sudah ke 18 negara, yang belum dilakukan ada Thailand, ada juga ke Eropa, yang ke pending karena masih ada pembatasan untuk ke luar negeri, ya. Nah, teman-teman, bagi Anda yang hobi traveling, ya, gratis lagi, ya. Nah, bisnis ini tepat untuk Anda jalankan. Nah, Bapak Ibu semuanya, intinya apa sih pada sore hari ini? Saya nggak tahu saat ini bagaimana kondisi Anda. Mungkin Anda sedang mencari sesuatu, ya. Kenapa Anda tidak pertimbangkan bisnis ini, ya? Karena saya percaya saya bisa dalam kondisi seperti hari ini itu karena keputusan yang saya ambil dulu, walaupun awalnya saya sangat negatif, tapi toh akhirnya saya mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis ini. Jadi keputusan yang Anda ambil itu akan menentukan masa depan Anda, ya. Jadi saya kasih ilustrasi begini, ya. Banyak orang saat ini tidak bisa mikir masa depannya, ya, karena kondisi yang memang saat ini sedang sulit. Ibaratnya kalau Anda menggenggam sebuah batu seperti ini saya ambil dari halaman rumah saya tadi, ya. Kalau batu ini Anda genggam, ya, terus tiba-tiba batu ini jatuh ke selokan, kira-kira Anda akan ambil nggak? Selokannya kan bau, banyak ada orah kali, ya. Saya yakin Anda nggak akan ambil batu ini. Kenapa? Batu ini nggak ada harganya, di mana-mana ada. Tapi lain halnya, kalau yang di genggaman Anda ada sebuah batu permata, dan ternyata batu itu jatuh di selokan, saya yakin Anda akan ambil di selokan itu walaupun bau, walaupun mungkin, ya, Anda jijik, banyak sampah di situ,
Tapi karena batu permata ini Anda tahu sangat berharga, bahkan mungkin ada kenangan, Anda akan rela untuk berbau-bau, bersusah-susah, Anda akan bongkar dan mencari batu permata itu. Sama dengan impian Anda, ya. Mungkin banyak orang saat ini dengan kondisi seperti ini, mereka berpikir bagaimana bisa melanjutkan impiannya. Tapi hari ini Anda mendapat sebuah informasi, sebuah peluang yang bisa Anda pertimbangkan, ya. Kalau impian Anda itu seperti batu permata tadi, saya yakin Anda akan mau berjuang. Anda akan terus mencari cara bagaimana Anda bisa membahagiakan keluarga Anda. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, sore hari ini saya boleh berbagi dengan Anda. Saya sangat bersyukur, ya. Saya sangat rindu supaya Anda yang mendengar informasi ini mengambil keputusan, ya. Karena saya sendiri sudah mengalami sendiri, ya. Saya nggak kebayang kalau dulu saya nggak ngambil keputusan ini, mungkin saat ini sangat terdampak karena banyak hotel itu karyawannya diliburkan tanpa gaji. Tapi hari ini saya bersyukur karena saya ambil keputusan dan bisnis ini tetap jalan, ya. Jadi sore hari ini kami bisa menginformasikan kepada Anda, tapi keputusan tetap di tangan Anda. Seperti pepatah Cina mengatakan, guru hanya bisa membukakan pintu, tapi terserah murid apakah dia mau masuk ke pintu itu. Sore hari ini ada rekan yang peduli kepada Anda, mengundang Anda membagikan link sore hari ini. Tapi sepenuhnya keputusan Anda mau masuk pintu yang dibukakan itu atau tidak, ya. Banyak orang hari ini yang pesimis, ya. Kalau mau diajakin sebuah bisnis, di pikirannya selalu gini, gimana kalau gagal, ya. Mari kita ubah mindset kita, ya. Dan kita mulai berpikir optimis. Kenapa kita nggak berpikir bagaimana kalau berhasil? Dan bisnis ini bisa menjadi solusi supaya kita bisa melanjutkan untuk mewujudkan impian-impian kita dan keluarga dan membahagiakan mereka. Baik, itu saja yang saya bisa sharingkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi Anda. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Apriani. Selamat sore, sukses buat kita semuanya.